DPC PAI Balangan siap budidayakan anggrek lokal sebagai sentra wisata. Pemkab Balangan berkomitmen tekan angka stunting. Bupati Balangan upayakan sertifikasi guru dibayar tepat waktu. Dispersif sosialisasikan gerakan Gemar Membaca guna tingkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Balangan. 9.000 dosis vaksin dari PT Adaro siap sasar warga Balangan. Grand Final Nananggaluh Kabupaten Balangan 2021, Bunda Asuh Naga harapkan finalis promosikan pariwisata Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Cindy Setiarini, berikut batarbangan selengkapnya. Ketua PAI Provinsi Kalimantan Selatan, Aida Muslimah Rosehan, melakukan pelantikan kepada 26 pengurus Perhimpunan Anggrek Indonesia DPC Kabupaten Balangan periode 2021-2026 di Aula Benteng Tundakan, Senin 25 Oktober 2021. Ketua PAI Provinsi Kalimantan Selatan, Aida Muslimah Rosehan melakukan pelantikan kepada 26 pengurus Perhimpunan Anggrek Indonesia DPC Kabupaten Balangan periode 2021-2026 di Aula Benteng Tundakan, Senin 25 Oktober 2021. Pelantikan ini turut dihadiri Bupati Balangan beserta Wakil Bupati Balangan, Kepala SKPD terkait, PAI DPC Kota Baru, serta jajaran dari PAI Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi sampaikan pesannya kepada pengurus PAI DPC Balangan agar lebih bisa mengembangkan dan mempromosikan serta memperkenalkan tanaman anggrek lokal Balangan kepada masyarakat luas. Ditemui usai pelantikan Ketua PAI Provinsi Kalimantan Selatan, Aida Muslimah Rosehan mengungkapkan apresiasi atas terbentuknya PAI DPC Balangan yang nantinya harus ditindaklanjuti dengan elementasi perkembangan ke depan di Kabupaten Balangan. Aida menyampaikan dengan adanya PAI di Balangan kiranya bisa dijadikan sebagai pelindung bersama pemerintah daerah untuk membina masyarakat dan merangkul para pegiat agar anggrek lokal bisa tetap terjaga. Sangat mengapresiasi terbentuknya DPC PAI Balangan, dan mudah-mudahan nanti ke depannya sesuai dengan harapan kami di provinsi, harapan Ibu juga di Balangan, karena kami tahu potensi anggrek di Kabupaten Balangan ini luar biasa, karena kami sudah berapa kali survei, kami sudah berapa kali kunjungan dan melihat langsung ke tempat habitatnya. Nah, ini kalau memang karena sudah terbentuk bisa dikelola langsung oleh Ibu, sehingga kelestariannya anggrek bulan itu bisa terpelihara dengan baik. Sementara itu, Ketua PAI DPC Kabupaten Balangan, Sri Huryati Hadi mengatakan bahwa Kabupaten Balangan memiliki banyak jenis tanaman beragam. Salah satunya yaitu memiliki anggrek bulan lokal yang berasal dari Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi. Oleh karena itu, Sri Huryati Hadi berharap dengan telah dilantiknya pengurus ini agar tanaman anggrek lokal di Balangan dapat dikembangkan tidak hanya di rumah saja, tetapi bisa diciptakan sebagai areal wisata anggrek. Nanti kita mudah-mudahan bisa lebih membudidayakan anggrek kita di Kabupaten Balangan supaya bisa bernilai ekonomis juga nantinya, dan mudah-mudahan bisa nanti menambah kepada PAD kita dengan menarik wisatawan datang untuk ke Kabupaten kita Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, Terutama memakai masker. Kabupaten Balangan melakukan konvergensi percepatan pencegahan stunting dan berkomitmen untuk terus mempercepat penurunan angka stunting secara terintegrasi. Bertempat di Aula 3 Bappedalit Bangda, Senin 25 Oktober 2021.
Kabupaten Balangan melakukan konvergensi percepatan pencegahan stunting dan berkomitmen untuk terus mempercepat penurunan angka stunting secara terintegrasi. Bertempat di Aula 3 Baplit Bangda, Senin 25 Oktober 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Baplit Bangda Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni, seluruh kepala bidang instansi terkait, pimpinan Balangan Kol serta camat sekabupaten Balangan. Prevalensi stunting untuk Kabupaten Balangan sebesar 25,5% dan tertinggi seprovinsi Kalimantan Selatan. Pemkab Balangan berkomitmen untuk terus menekan angka stunting ini. Stunting dapat dicegah dan diturunkan angkanya melalui intervensi gizi yang terpadu. Kepala Baplit Bangda Rahmadi Yusni mengatakan Balangan harus berupaya menurunkan angka stunting yang tinggi oleh pemerintah dan ini menjadi target utama tim stunting yang ada di Kabupaten Balangan. Ya pastilah kita ingin berharap karena saat ini tertinggi, kita ingin minimal tidak lagi menjadi tertinggi, bahkan di garis tengah lah. Kalau memang paling rendah angka stunting yang ada di Kabupaten Balangan. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk membuat rencana aksi cara menurunkan angka stunting dan juga membuat kesepakatan cara melaksanakannya. Bella Kirarendra dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ribowo hadiri penandatanganan tunjangan sertifikasi guru, kepala sekolah, dan pengawas jenjang TK, SD, dan SMP di Aula SDN Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Selasa 26 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ribowo hadiri penandatanganan tunjangan sertifikasi guru, kepala sekolah dan pengawas jenjang TK, SD, dan SMP di Aula SDN Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Selasa 26 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi turut mengucapkan rasa syukur atas terlaksananya penandatanganan sertifikasi guru di Kecamatan Lampihong. Alhamdulillah hari ini Ulun dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan melaksanakan acara penandatanganan tunjangan sertifikasi Kecamatan Lampihong. Abdul Hadi mengatakan sertifikasi ini akan diserahkan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, insya Allah tadi disampaikan kepada seluruh guru-guru penyerahan sertifikasi ini tepat waktu. Lanjut, Abdul Hadi berharap dengan diserahkannya pembayaran sertifikasi tepat waktu dapat menambah semangat para guru untuk mengajar di Kabupaten Balangan. Dan mudah-mudahan dengan adanya tambahan insentif daerah dan penyerahan gaji tepat waktu ini, semangat guru-guru untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita di Kabupaten Balangan lebih semangat lagi gitu. Di samping itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, Ribowo mengatakan apabila semua guru sudah menandatangani tunjangan sertifikasi, akan diusulkan ke Badan Keuangan untuk memperoleh SP2D. Apabila tanda tangan itu selesai semua guru, maka hal itu akan diusulkan ke Badan Keuangan untuk memperoleh SP2D. Apabila SP2D sudah selesai, maka akan segera ditransfer ke masing-masing guru bersangkutan. Semakin guru tanda tangan cepat, semakin cepat juga dia menerima duitnya. Nah, tujuannya adalah supaya dana sertifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk menunjang kinerjanya sehingga bisa meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Balangan. Ribowo mengatakan semakin cepat penandatanganan ini selesai, semakin cepat para guru dan pengawas mendapatkan uang sertifikasi. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. High Healthies,
Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca 2021 menuju Perpustakaan Handal berlangsung di Aula 3 Inspektorat Kabupaten Balangan, Selasa 26 Oktober 2021. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi Gerakan Gemar Membaca 2021 menuju Perpustakaan Handal berlangsung di Aula 3 Inspektorat Kabupaten Balangan, Selasa 26 Oktober 2021. Hadir dalam acara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Haji Tamrin, perwakilan dari Kemenak Kabupaten Balangan, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, siswa-siswi se-Kabupaten Balangan serta guru-guru pendamping. Tujuan digelarnya sosialisasi ini untuk berakselerasi dengan visi misi Bupati Balangan, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Balangan. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan, Haji Tamrin menyampaikan hal ini dilakukan untuk mendukung gerakan Gemar Membaca pada masyarakat Kabupaten Balangan. Lanjut, Haji Tamrin menyampaikan ada 3 materi yang disampaikan, yaitu masalah resensi buku, kiat-kiat kelompok untuk gemar membaca, dan public speaking, untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi untuk berbicara, sehingga bisa mengajak temannya untuk gemar membaca. Semoga kegiatan ini kita akan lanjutkan pada masa-masa yang akan datang. Tentu kami akan selalu memperhatikan koreksi dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kegiatan yang hari ini kita lakukan juga terakhir nanti akan kita lakukan evaluasi. Apakah di mana kekurangan-kekurangannya, sehingga pada masa-masa yang akan datang kita akan bisa menyempurnakan kegiatan ini. Tidak lain dan tidak bukan, hanya kami persembahkan untuk masyarakat di Kabupaten Balangan. Narasumber Gerakan Gemar Membaca, Vertika Resna, menyampaikan bahwa rendahnya minat baca sangat mempengaruhi kualitas masyarakat atau bangsa Indonesia. Rendahnya minat membaca akan membuat masyarakat tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia. Hal ini akan berdampak pada ketertinggalan bangsa itu sendiri, terutama dalam hal ilmu pengetahuan. Bella Kirarendra dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Gelaran vaksin gratis COVID-19 dari PT Adaro serentak dilaksanakan di masing-masing sentra vaksinasi dengan sasaran masyarakat luas di wilayah Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Selasa 26 Oktober 2021. Gelaran vaksin gratis COVID-19 dari PT Adaro serentak dilaksanakan di masing-masing sentra vaksinasi dengan sasaran masyarakat luas di wilayah Kalimantan, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Selasa 26 Oktober 2021. Sebanyak 15.000 vaksin gratis akan didistribusikan oleh Adaro pada akhir bulan Oktober 2021 guna mendukung percepatan vaksinasi untuk beberapa wilayah di 5 kabupaten, yaitu Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan.
Untuk Balangan sendiri mendapat 9.000 dosis vaksin yang nantinya akan dibagikan sebanyak 4.500 tahap pertama dan 4.500 tahap kedua bagi masyarakat Balangan. Direktur PT Adaro Indonesia Priyadi mengatakan, Adaro berkomitmen untuk senantiasa hadir dan berperan aktif dalam membantu pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Tujuannya juga meningkatkan imun masyarakat ya, supaya masyarakat sehat, ya ekonomi bergerak, kita senang sama-sama. Ya, tumbuh berkembang bersama masyarakat. Sementara itu Bupati Balangan Abdul Hadi bersama jajaran dan PT Adaro Indonesia turut meninjau langsung kegiatan vaksinasi yang digelar di Sentra Gor Kecamatan Paringin. Abdul Hadi sangat berterima kasih atas vaksin gratis yang diberikan oleh PT Adaro Indonesia. Karena hal tersebut bisa membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan persentase jumlah warga yang divaksin. Diketahui sebelumnya PT Adaro juga memberikan dukungan berupa ratusan konsentrator oksigen dan ribuan paket vitamin di beberapa wilayah kabupaten yang sama. Maka kali ini pihaknya kembali mendistribusikan vaksin COVID-19 untuk percepatan vaksinasi di daerah. Jadi alhamdulillah mereka cukup berperan untuk penanganan COVID di Kabupaten Balangan. Ini ya kali yang kedua nih. Kemarin kan berupa peralatan, sekarang berupa vaksin gitu. Lanjut, Abdul Hadi mengatakan vaksinasi ini merupakan salah satu komponen penting yang bisa menjadikan penilaian untuk penurunan level. Sehingga diharapkan dengan adanya vaksin gratis, masyarakat Balangan semakin kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Grand Final pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan di Gedung Budaya Balangan Selasa 26 Oktober 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Cindy Setiarini, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grand Final pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan berlangsung di Gedung Budaya Balangan Selasa 26 Oktober 2021. Diikuti oleh 6 pasang atau 12 orang hasil dari seleksi beberapa waktu yang lalu. Pada Grand Final ini setiap peserta menunjukkan aksi dan kepiawaian mereka di hadapan ratusan penonton dan pendukung yang datang untuk menyaksikan aksi mereka tersebut. Bunda Asuh Nananggaluh Balangan Sri Huryati Hadi mengucapkan terima kasihnya kepada Dinas Pariwisata yang sudah mengadakan Grand Final Naga Kabupaten Balangan tahun 2021. Kegiatan hari ini, alhamdulillah Dinas Pariwisata sudah mengadakan pemilihan Nananggaluh untuk Kabupaten Balangan. Jadi alhamdulillah acaranya sukses. Untuk anak-anak muda, untuk nantinya menambah semangat anak-anak muda, lebih berkreativitas untuk menggali potensi yang ada di dirinya masing-masing dengan keadaan kegiatan yang positif insya Allah. Lanjut, Sri Huryati berharap Nananggaluh ini agar bisa lebih giat lagi untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Balangan, agar nantinya pengunjung yang ada di Kabupaten Balangan ataupun kabupaten lainnya bisa lebih berminat dan tertarik untuk melihat wisata-wisata yang ada di Balangan.
Kedepannya ini sudah diputuskan untuk Nananggaluh di Kabupaten Balangan sudah terpilih mereka yang benar-benar bagus, yang alhamdulillah sudah terpilih. Jadi berharap mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada pemilihan-pemilihan nanti seperti ini lagi, karena memang hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang berbau positif untuk anak-anak muda. Jadi mudah-mudahan dia tidak dengan adanya yang kegiatan-kegiatan positif ini, mereka lebih menambah semangat untuk berkegiatan-kegiatan yang bagus. Sementara itu, Muhammad Nur yang terpilih menjadi Nanang Kabupaten Balangan tahun 2021 menyampaikan rasa syukurnya atas terpilihnya menjadi Nanang Balangan 2021. Insya Allah Ulun dan kawan-kawan lainnya akan berkontribusi nyata untuk Balangan yang kedepannya, dan insya Allah juga kami akan menyusun program-program yang kiranya nyata ada di Kabupaten Balangan dengan cara promosi wisata dan lain-lain. Intinya bersyukur ada di posisi saat ini, dan pastinya tidak hanya sekedar gelar yang kami emban, tapi kami akan insya Allah akan berkontribusi dengan nyata. Muhammad Nur berjanji kedepannya akan berkontribusi nyata untuk Kabupaten Balangan dan menyusun program-program dengan cara promosi wisata dan lainnya. Di samping itu, Mesyarah yang terpilih menjadi Galuh Kabupaten Balangan tahun 2021 juga mengucapkan rasa sedih dan bahagia serta terima kasihnya kepada instansi terkait dalam penyelenggaraan pemilihan Nananggaluh Kabupaten Balangan tahun 2021. Harapan kedepannya dengan bergabungnya kami di Pewadahan Nananggaluh Kabupaten Balangan dapat membuat Pewadahan Nananggaluh Balangan terutama untuk kemajuan di dalam bidang kepariwisataan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Juliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.